Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah masih sayang kepada kita, masih cinta kepada kita. Diberikannya kepada kita kesempatan, kesehatan, kesadaran. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan tersebut bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan ibadah kepadanya, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah sayang kepada kita sehingga memasukkan kita ke dalam ridho dan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan kita tidak hanya kita sama-sama di dunia, mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Pak Muntiara Mukhlis ini juga sama-sama di dalam surga nantinya. Kita tidak sama-sama di kampung Kuala Gazit ini saja, tetapi kita juga sama-sama di kampung Firdaus nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan Rasul yang agung, Nabiuna wa Rasuluna, mengakui kita sebagai umatnya, diulurkan tangannya untuk memasukkan kita ke dalam surga bersamanya dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemputan takziah yang kami hormati dan sayangi karena Allah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bersilaturahim, bisa bertakziah di rumah abang kami Muntiara Mukhlis sekeluarga. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita masing-masing, beristighfar, berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala maksiat yang kita lakukan, atas segala dosa yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak, Ibu, coba kita cek persiapan bekal di akhirat kita. Apa yang sudah kita siapkan? Coba kita bayangkan bagaimana nanti badan kita dimandikan orang, bagaimana badan kita nanti dikafankan orang,
Bagaimana nanti jasad kita digotong orang, bagaimana nanti tubuh kita dikuburkan orang. Satu persatu papan masuk menutupi kita. Sunyi sepi, tiada orang menemani. Tiada anak cucu yang akan menemani kita. Coba kita bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalaulah tidak ada persiapan kita, apa yang akan kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Wa tazawwadu, kata Allah, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah. Kita hidup di atas dunia ini, wal asri, kata Allah, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita hidup di atas dunia ini dalam keadaan merugi. Banyak distraksi, banyak cobaan, godaan yang datang kepada kita. Dengan adanya teknologi, kita sibuk dengan Facebook, kita sibuk dengan WA kita sibuk dengan Instagram kita lupa membaca Al-Quran, kita lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran bagaimana anak-anak di Suriah sana, umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Tetapi di saat dibombardir oleh Israel, kita kasihan melihat mereka. Tetapi yang harus sebenarnya yang kita kasihani adalah diri kita masing-masing. Sudah umur 40 tahun, sudah umur 50 tahun, tetapi Al-Quran jarang untuk kita baca. Al-Quran jarang kita jadikan sebagai pedoman, jarang kita jadikan sebagai teman dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai malam ini mari kita jadikan sebagai iktibar bahwasanya diri kita ini pasti akan berlaku takdir Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi yang namanya maut. Malam ini kita memperingati meninggalnya adik kita Nofrianti yang masih berumur 29 tahun. Tetapi suatu saat diri kitalah yang akan diperingati oleh orang-orang yang ada di sekitar nantinya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka marilah kita menyiapkan bekal kita dengan sebaik-baiknya. Kita hidup di atas dunia ini, jadikan semuanya sebagai pelajaran bagi kita. Kata Allah, yang tidak akan merugi illal ladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, orang yang menyerahkan hidup dan kehidupannya kepada Allah, wa amilus solihat, dan orang-orang yang berbuat soleh dalam hidup dan kehidupannya. Di saat sholat, kita sholat. Di saat membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Di saat silaturahim, kita silaturahim. Tetapi semuanya itu kita lakukan supaya hidup kita tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di kampung akhirat sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir kami memberi nasihat kepada abang kami Muntiara Mukhlis dan adik-adik kami yang lain. Kita harus yakin dan percaya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepadanya. Salah satu obatnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah
dengan sabar dan solat. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dilanjutkan di dalam Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal paman tercinta, meninggal istri tercinta, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, memberikan kegembiraan dengan menjalankan Rasulullah di saat Isra Mi'raj. Apa oleh-olehnya Bapak dan Ibu? Oleh-olehnya adalah sholat. Kalau seandainya hati kita gundah gulana, maka dekatkanlah diri kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi maka daripada itu kami ingatkan, kami nasihati adik kami antum yang sudah ditinggalkan oleh istri tercinta. Rawatlah anak kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anak kita tersebut bisa mendoakan emaknya, bisa menjadi anak yang solehah nantinya. Bangga dia memiliki anak yang telah dilahirkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dunia. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat Allah mencabut nyawa kita. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.